Benar kata orang tua, Mbak. Modal cinta doang gak akan enak. Pahit, ujar Sony seraya mencubit ayam goreng yang gosong sebagian. Aku tidak bicara, hanya tersenyum kikuk seraya menyeruput teh manis yang tadi aku buat. Mata kami saling bertemu, kemudian tertawa mengingat apa yang baru saja terjadi. Entah siapa yang patut disalahkan di sini, karena aku dan dia sama-sama menikmati momen itu. Mbak, hari ini orang yang mau kerja sama kita jadi datang. Aku mengangkat kepala, melihat pada lawan bicara. Katanya sih iya. Kita lihat saja, kalau dia datang berarti jadi. Sebelum dia datang, kita jemput dulu Sanum yuk. Rumah sepi banget, gak ada dia, ujar Sony lagi, seraya mengangkat gelas berisikan kopi. Bukannya kalau gak ada Sanum, kamu bisa bebas melakukan apapun padaku, Son. Kok sekarang minta jemput dia? Sony mengangkat sebelah alisnya, lalu terkekeh. Tangan itu mengambil satu kue pukis, kemudian menggigitnya separuh. Sony mengulurkan tangan ke arahku, memberikan kue itu untuk aku nikmati. Bebas sih, bebas Mbak. Tapi rumah anyep, gak ada yang marah-marah kalau kakinya kesandung barang. Tidak ada yang teriak kalau nginjak tumpahan terigu. Dan masih banyak lagi tingkah dia yang selalu membuatku tertawa. Aku ikut terkekeh bersama Sony yang langsung tertawa mengingat semua tingkah laku putriku. Di sela perbincangan kami, aku menceritakan soal Mas Sandi yang tadi menghubungiku. Dia yang minta maaf berulang kali, juga yang berjanji untuk tidak akan mengusik hidup kami. Seperti Sony, aku pun tidak ingin percaya 100% pada setiap kata yang keluar dari bibir kakak dari suamiku itu. Meskipun lidah ini sudah mengatakan memaafkan, tapi tetap saja harus hati-hati. Aku tidak bisa menyelami hati seseorang, juga tidak tahu rencana dia selanjutnya. Harapanku memang Mas Sandi berubah, tapi apa akan secepat itu? Apa jangan-jangan Mas Sandi akan meninggal ya? Celetuk Sony membuatku membulatkan mata. Buru-buru aku menelan air teh yang sudah di dalam mulut agar tidak menyembur keluar karena kaget dengan ucapan Sony. Kamu tuh kalau ngomong suka ngaco. Emangnya mau Mas Sandi meninggal? Ya enggak Mbak, tapi kan aneh aja tiba-tiba minta maaf setelah belum ada seminggu dari kejadian yang dia sebabkan. Masa langsung berubah pikiran secepat itu, ujar Sony lagi memperkuat dugaannya. Aku tidak ingin membahas dia terlalu jauh. Biarkan saja semua berjalan apa adanya. Jikapun memang Mas Sandi meminta maaf dengan tulus dan menyesali perbuatannya, mungkin Tuhan telah memberikan hidayah dengan membuka mata hati pria itu. Pukul 6 pagi, Sony sudah membuka toko. Kami sudah menyambut rezeki di pagi ini. Assalamualaikum. Aku dan Sony mendongak melihat siapa yang datang. Desi, wanita muda yang kemarin datang bersama bapak, kini sudah berada di depan kami. Waalaikumsalam. Mari masuk, Des. Aku menyambut ramah gadis itu. Tanpa basa-basi lagi, aku langsung memberitahu apa yang harus dia kerjakan dan bagaimana melayani pelanggan. Ini ada daftar harga barang-barang yang ada di sini. Kamu tinggal lihat catatan ini jika lupa. Ini gak semuanya sih. Ada juga yang saya tulis di bagian luar barangnya. Jadi kalau kamu ambil barang, kamu ambil yang belakang dan biarkan yang ada di tulisannya di sana, biar kamu gampang ngapalinya. Ngerti kataku, seraya menunjuk beberapa barang yang sudah aku tuliskan harganya. Desi mengangguk paham. Karena hari yang mulai siang dan pembeli mulai berdatangan, aku dan Sony kembali disibukkan dengan aktivitas kami. Di sela pekerjaanku mencatat nota belanjaan, aku melirik Desi yang mengambil barang, kemudian diberikan pada Sony yang bertugas mengemas. Benar kata bapak, meskipun baru pertama kali bekerja, Desi cukup cekatan dan ringan tangan dalam bekerja. Dia tidak melulu melakukan apa yang aku suruh, tapi juga bisa memberikan pelayanan yang baik pada pelanggan. Tugas pun aku bagi dengan Desi.
Aku dan Sony melayani pelanggan yang belanja dalam jumlah banyak atau grosiran. Sedangkan Desi aku suruh untuk melayani pembeli yang ketengan. "Son, barang datang tuh," aku berujar pada suamiku yang tengah menimbang gula pasir. Sony ke depan, membantu menurunkan barang dari mobil box, lalu mencatat apa saja yang kami beli. Saat tengah menghitung jumlah uang yang harus aku bayarkan, ada mobil lain yang berhenti di depan ruko. Aku melihatnya sekilas dan sudah menebak siapa yang datang. "Aduh," ujar seorang gadis kecil saat kepalanya tersenggol ujung kardus yang Sony bawa. "Hei sayang, kenapa nak?" kataku saat dia langsung menghampiriku. "Om Sony, Bunda, kardusnya kena kepala Sanum," putriku mengadu dengan wajah merengut. Aku tersenyum lalu mengusap kepalanya. Bapak dan ibu masuk, dia langsung naik ke lantai 2 setelah aku menyuruhnya. Di sini aku sedang sibuk dan tidak bisa menemui mereka segera. "Mbak, bukannya kemarin Bapak pergi ke Bandung?" tanya Sony setelah kedua orang tuaku berada di lantai 2. "Mungkin tadi malam pulang lagi," kataku, tidak mengalihkan pandangan dari buku di depan mata. Mobil box sudah pergi, meninggalkan barang yang begitu banyak. Pembeli pun semoga berkurang, dan aku memanfaatkan situasi untuk meregangkan otot-otot tangan yang terasa kaku. Saat akan berdiri untuk pergi menemui ibu dan bapak, aku melihat ada mobil di seberang jalan yang di dalamnya ada seseorang. Dia memperhatikan kami dari kejauhan, melihat tanpa ingin menegur. "Mas Sandi," gumamku, mengenali pria yang duduk di kursi belakang. "Bunda, kok di dapur ada daging gosong? Kenapa?" Aku mengalihkan pandangan dari depan sana pada putriku yang kini berdiri di sampingku. Tangannya mencoret-coret kertas kosong yang ada di atas meja. "Oh, itu tadi Bunda kelupaan, Sah. Sanu mau makan?" Sanu menggelengkan kepala menjawab pertanyaanku. "Sanu mau jajan." "Jajan apa?" Sony datang langsung bertanya pada putriku. "Mau jajan kue Umi Marwah, Om, yang rasa strawberry itu loh. Boleh ya Bunda?" Sanu menarik-narik dresku merengek, ingin dituruti maunya. Sony yang tidak mau melihat keponakan sekaligus anak tirinya itu menangis, langsung mengiyakan maunya. Dia pun membawa Sanum dan berjalan ke arah toko kue Umi Marwah. Kini pandanganku kembali mengarah pada Mas Sandi yang masih berada di depan sana. Entah apa yang dia inginkan, tapi rasanya aku tidak nyaman dimata-matai seperti itu. Risih dan takut, khawatir dia akan melakukan kejahatan kepada keluargaku. "Desi," aku memanggil gadis yang tengah membereskan barang. "Iya Bu, sini." Aku menarik tangannya agar semakin dekat denganku. "Jika nanti kamu bertemu dengan orang itu, jangan kamu turuti maunya dia. Apapun yang dia suruh, berapapun imbalannya, pokoknya tidak boleh mau. Dia orang jahat," ujarku berbisik di telinga perempuan yang tertutup hijab itu. Desi mengangguk tanpa bertanya. Aku pun menyuruhnya kembali bekerja. Sedangkan aku memilih ke lantai 2 setelah melihat mobil yang ditumpangi Mas Sandi pergi entah kemana. "Rame sekali ya Num," aku tersenyum seraya duduk di samping ibu. "Alhamdulillah Bu." "Oh iya, bukannya Bapak ke Bandung? Kapan pulang?" "Tadi subuh dari sana, makanya Bapak langsung ke sini buat ngasih ini ke kamu." Aku tertegun menatap tangan Bapak yang menyodorkan amplop berwarna coklat padaku. Lumayan tebal, tapi tidak tahu isinya apa. "Apa ini Pak? Kok dikasihnya ke Ranum? Itu uang penjualan satu lahan kebun teh peninggalan nenekmu. Sengaja Bapak jual daripada jadi sengketa terus-menerus." Aku tidak mengerti apa yang Bapak bicarakan. Aku pun tidak pernah tahu jika Bapak masih memiliki harta di kota kelahirannya itu. Kata ibu, warisan Bapak dari orang tuanya masih banyak di sana. Namun, sekarang dikontrakkan pada orang lain. Dan untuk lahan kebun teh yang Bapak jual, itu sebagian kecil saja. Karena letaknya berdempetan dengan milik saudaranya dan menimbulkan percekcokan. Akhirnya Bapak memutuskan untuk melelangnya. Aku tercengang melihat isi dari amplop yang tebal itu.
Jumlahnya sangat banyak, 5 kali lipat dari utangku pada bapak. Kamu pakai itu buat modal usahamu. Bapak lihat semakin hari semakin rame. Sayang jika tidak dikembangkan. Baiknya kamu sewa lagi ruko yang ada di sebelah ruko ini, lalu buka toko lagi. Untuk modal buka lagi kayaknya belum cukup, Pak. Tahu sendiri kan, kemarin pun habis berapa. Kalau gitu buat nyimpen barang saja, Num. Ibu lihat di bawah sudah penuh sekali. Sesek ibu lihatnya, ujar ibu menimpali ucapan bapak. Aku diam untuk beberapa saat. Aku juga tidak bisa memutuskannya sendiri. Harus bicara pada Sony dan bagaimana baiknya. Memang setiap kali barang baru datang, toko jadi sangat penuh. Bukan hanya ibu dan bapak, tapi pelangganku pun mengeluhkan hal itu. Mereka jadi desak-desakan jika belanja di tokoku. Pak, kan Ranum punya utang pada bapak. Ini Ranum kembalikan ya. Jangan, cegah ibu saat tanganku hendak mengeluarkan uang dari dalam amplop. Utangmu lunas. Ibu dan bapak sudah mengikhlaskannya. Anggap saja itu untuk Sanum, cucu kami. Sudah, simpan uang ini dan gunakan untuk keperluanmu, untuk kemajuan usahamu. Ingat, ada anak yang harus kamu sekolahkan hingga jadi orang sukses. Nabung dari sekarang untuk masa depan kalian, tutur ibu lagi seraya menepuk-nepuk pahaku. Wanita yang terlihat cantik dengan hijab warna oranye itu tersenyum penuh kehangatan padaku. Aku berterima kasih pada mereka yang selalu ada untukku, menjadi orang tua siaga yang selalu menampung keluh kesah putrinya ini. Gimana dengan Desi, Num? Apa dia melakukan kesalahan? Bapak bertanya setelah beberapa saat kami diam. Baru juga beberapa jam, Pak. Bapak mah nanyanya aneh-aneh aja, ujarku dengan tangan melipat ujung amplop berisikan uang. Aku langsung menyimpan amplop itu ke dalam lemari, lalu turun ke bawah, mengikuti kedua orang tuaku yang akan pulang. Katanya mereka akan langsung ke toko melihat karyawan mereka yang sedang bekerja. Son, ibu pulang dulu ya. Kalau nanti butuh mobil buat pergi-pergi, ambil aja di toko ya, ujar ibu menepuk pundak Sony sebelum ia pergi. Sony mengangguk hormat. Kebukuan yang dulu sempat terjalin antara ibu dan Sony kini sudah tidak ada lagi. Bersambung.